misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Biasanya orang-orang yang mungkin di daerah-daerah pelosok itu Allahu Akbar, itu seakan-akan ada huruf wawunya di situ. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil la raiba fihi, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita limpahan nikmatnya, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga Allah mudahkan kita untuk kembali bertemu. Allah berikan kesempatan kembali untuk bertemu dan menyempatkan waktu kita dalam satu majelis yang insya Allah ketika kita ikhlas menjalankannya, kemudian kita dengan niat tulus mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan gantikan waktu kita ini dengan pahala yang besar, dan Allah gantikan dengan kecintaannya sehingga kita bisa diberikan rahmat yang begitu besar, sehingga Allah mudahkan di seluruh lini kehidupan kita untuk melangkah menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringan salam abadi kita curah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Para jamaah yang dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, afwan sebelumnya tadi kita juga setelah sholat maghrib baru diinformasikan oleh Ustaz Syahid gitu ya. Ya sifatnya juga terlalu dadakan ya Ustaz ya. Jadi tiba-tiba beliau tadi habis perawatan gigi atau apa, kemudian menginstruksikan kepada saya untuk mengulang dan sedikit menyampaikan beberapa materi tambahan lanjutan tentang fikih yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, maka ini bukan melangkahi Ustadz Abdurrahman harusnya yang seharusnya di depan ini Ustadz ya. Apaan Ustadz ini? Jadi kita hanya sedikit mengulang dan menyampaikan. Ini juga insya Allah materi ini sudah beberapa kali kita dapatkan, kemudian juga beberapa kali sudah kita ajarkan juga ke santri terutama. Nah, maka ini juga sedikit murojaah bagi saya. Jadi nanti insya Allah kita bareng-bareng untuk belajar Ustaz dan anak-anakku semuanya. Nah, nanti insya Allah kita sampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Syahid gitu ya. Langsung saja, untuk agar kita bisa mendapatkan barokah ilmu dalam majelis kita ini, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan atau mungkin kita ulang sedikit tentang materi yang kemarin sudah disampaikan ya. Terakhir itu tentang masuk di rukun sholat ya, di rukun sholat. Maka rukun sholat ini adalah salah satu hal ya, namanya rukun itu salah satu hal yang ketika tidak ada maka tidak sah ibadah itu dikerjakan gitu ya. Rukun itu sesuatu yang harus ada ketika kita mengerjakan sebuah ibadah, maka tanpa adanya rukun berarti ibadah kita tidak sah ya. Nanti ketika melaksanakan puasa pun nanti di dalamnya ada rukun yang harus terpenuhi, di dalam sholat, kemudian di dalam zakat dan ibadah-ibadah lainnya itu nanti semuanya ada rukun. Maka rukun ini urgensi yang paling utama ketika melakukan sebuah ibadah. Nah, maka di dalam sholat, ya ini kita ulang yang pertama. Rukun yang pertama itu ada di sini disebutkan ada 14 rukun. Maka yang pertama di sini adalah berdiri jika mampu, gitu ya. Berdiri jika mampu. Ini kemarin juga sudah beberapa kali disampaikan tentang berdiri jika mampu. Ini seseorang dilihat dari kondisinya, gitu ya. Kondisi terbaik seorang ketika sholat itu adalah ya berdiri. Jika dia mampu maka dia harus berdiri. Kemudian jika dia tidak mampu berdiri, ada halangan yang mengharuskan dirinya untuk tidak bisa berdiri, maka di situ disebutkan di dalam hadis Nabi SAW dari Imran bin Husain radhiyallahu anha berkata, suatu kali aku menderita sakit wasir. Lalu aku tanyakan kepada baginda Nabi SAW tentang cara sholat. Ya, berarti beliau ketika sedang sakit tanya sama Rasul, gitu ya, tanya sama Rasul. Maka Rasulullah menjawab, sholatlah engkau dengan berdiri. Ya. Jika tidak mampu, maka lakukanlah dengan duduk.
dan jika tidak mampu juga maka lakukanlah dengan berbaring pada salah satu sisi badan kita. Nah, ini maka menunjukkan bahwasanya Islam itu tidak memberatkan seseorang. Dan juga ketika kita sholat gitu ya, dalam hal sholat ini juga ini menjadi suatu kewajiban. Bahkan ketika kita sakit saja masih ada kewajiban untuk menggugurkan sholat kita. Bahkan ya, hatta ketika sedang berperang pun ya, kalau kita dengar cerita-cerita di zaman Nabi SAW ketika Rasulullah ini melakukan perang dengan baginda Muhammad, Rasulullah melakukan perang dengan para sahabat ya, melawan para kafir Quraisy dan rombongan-rombongannya itu. Ketika datang waktu sholat, mereka pun diwajibkan untuk sholat, tidak boleh meninggalkan sholat ketika berperang ya, maka ada namanya sholat khauf ya. Kemudian mereka juga ketika sholat nggak bisa sholat khauf, maka sholat mereka minimal dengan isyarat. Ketika lagi perang gitu ya, sholatnya dengan isyarat, itu juga disebutkan. Nah, maka saking pentingnya sholat ya, sholat ini menjadi hal yang terpenting dan yang paling utama setelah kita bersyahadat dan menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Bahkan sholat ini akan amalan pertama yang akan dinilai dan akan ditimbang, dihisab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang meremehkan sholat berarti dia telah meremehkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ya, kita ada alasan untuk tidak bisa sholat. Bahkan ketika kita sedang sakit pun masih ada kewajiban buat sholat. Bahkan sebelum nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun masih ada kewajiban untuk sholat. Orang yang sedang sakit parah gitu ya, itu juga ada kewajiban buat sholat. Minimal orang yang menunggunya itu harus mentalkin dia untuk sholat. Yang minimal dengan gerakan atau mungkin dengan isyarat, itu juga harus untuk menggugurkan kewajiban seorang muslim itu tadi. Selama dirinya masih hidup, maka kewajiban sholat ini menempel pada diri seorang muslim. Gitu ya. Maka ketika seorang tidak bisa sholat dengan berdiri, maka tidak ada alasan untuk tidak sholat. Maka dia sholatnya disampaikan oleh baginda Muhammad, jika tidak bisa berdiri maka lakukanlah dengan duduk. Ya, kemarin duduk yang disampaikan itu adalah menurut Nabi SAW adalah duduknya menyentuh dengan lantai, gitu ya. Bukan duduk di kursi. Namun nanti juga ada keringanan-keringanan lainnya. Ya, kalau misalkan ternyata duduk di kursi, duduk di lantainya tidak bisa, maka diperbolehkan untuk duduk di atas kursi. Karena nanti ketika kita duduk di lantai masih bisa mempraktekkan rukun-rukun yang lain seperti sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat dan yang lainnya. Kemudian ketika kita tidak bisa mempraktekkan dengan duduk, maka bila tidak sanggup maka dengan berbaring dengan salah satu sisi dalam badan. Ya, dengan berbaring entah ke kanan entah ke kiri, yang penting menghadapnya ke arah kiblat. Nah, ini ketika kita tidak benar-benar mampu. Kalau tidak mampu lagi ya sudah, berarti namanya orang sudah tidak mampu ya, berarti gugur kewajiban dan dia tinggal disolatkan lah gitu ya. Maka orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu nanti akan mendapatkan balasan yang sangat mengerikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya, ketika kita sholat rukun yang harus ada adalah berdiri ya, berdiri jika mampu, al-qiyamu lil qadri fil fardhi. Kemudian yang kedua syaratnya yaitu niat gitu ya. Syarat yang kedua yang harus ada itu niat. Nah, maka niat ini juga menjadi rukun di setiap ibadah yang kita kerjakan. Karena kalau kita melihat buku-buku dari karya kebanyakan ulama gitu ya, baik di hadis ataupun di Tazkiyatun Nafas atau di kitab adab gitu ya, itu kebanyakan mereka membahas dan diawali pembahasan kitabnya itu dengan kalimat niat gitu ya, kalimat niat. Kemudian juga disampaikan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Karena memang benar yang disampaikan oleh baginda Muhammad bahwasanya niat itu menjadi poros dan menjadi penentu segala bentuk amalan yang kita kerjakan. Dan dengan niat pula itu ibadah seseorang itu bisa ditentukan dengan niat. Sesuai dengan niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya saja. Kalau dia niat sholat ini hanya untuk memamerkan diri, memperlihatkan diri bahwasanya oh saya ini sholat gitu ya, untuk melihatkan kepada orang terdekat kita, nah maka kita dapat itu aja, nggak dapat pahala dari Allah. Kita sudah gerak, kita sudah ruku, sujud, i'tidal dan yang lainnya tidak dinilai, pahalanya nggak ada.
ya hanya untuk niat kita aja, niat kita untuk memamerkan kepada orang ya sudah, sekedar itu aja. Niat kita sholat hanya untuk sekedar agar tidak dihukum misalkan ketika di sekolahan, nah maka sudah kita dapatkan itu aja. Tapi kalau ketika kita niatkan sholat kita itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh gerakan, seluruh perbuatan yang kita kerjakan dalam sholat kita, perbuatan-perbuatan dan gerakan yang ada di dalam rukunnya maupun syaratnya, maka semuanya akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk niat ini sendiri, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan hanya sekedar niat gitu ya. Maka niat ini juga harus dipenuhi dengan beberapa macam. Maka niat di sini ada 3 tingkatan. 3 tingkatan niat dalam sholat. Ya. Tingkatan sholat yang pertama itu adalah jika sholatnya wajib, gitu ya. Kan kita sholat itu ada sholat wajib dan ada sholat nafilah, sholat sunnah. Maka ini berbeda niatnya. Nah, ketika sholat wajib, yang pertama, ketika tingkatan niat yang pertama adalah ketika kita melaksanakan sholat wajib, maka harus menentukan 3 hal. Ya, ketika kita mau sholat wajib, kemudian kita berniat, maka niat di dalam sholat wajib kita itu harus memenuhi 3 hal. Yang pertama, wajib menentukan niatnya. Disebutkan niatnya. Saya berniat. Itu harus ada. Saya berniat. Atau kalau dalam bahasa Arab, usolli atau nawaitu. Gitu ya. Harus ada kata niatnya. Aku berniat. Kemudian yang kedua harus menentukan sholatnya. Ini kalau sholat wajib. Ya. Kalau kita mau sholat maghrib, berarti kita niat untuk sholat maghrib. Nawaitu sholat al-maghrib, atau aku berniat sholat maghrib. Nggak harus bahasa Arab ya, tapi semampunya kita untuk mengucapkan niat. Kalau sekedar sholat langsung takbir nggak ada niat, kalau dalam Syafi'i itu bisa jadi dipermasalahkan niatnya. Bahkan sholat kita bisa sampai tidak sah ya, sholat kita tidak sah kalau tidak ada niatnya. Karena apa? Niat itu masuk ke dalam rukun. Nah, maka harus ditentukan sholatnya, jenis sholatnya. Kalau sholat fardu, kalau kita mau sholat subuh berarti nawaitu sholat subhi, atau aku berniat sholat subuh. Kalau sholat zuhur nawaitu sholat zuhri, gitu ya. Kemudian yang ketiga yang harus ada itu adalah menentukan kewajibannya, bahwasanya sholat yang kita kerjakan itu sholat wajib. Nah, ini nanti yang akan membedakan antara sholat wajib yang kita kerjakan maupun sholat sunnah. Kalau sholat subuh itu wajib berarti harus ada kata-kata wajibnya. Nawaitu sholat subhi fardhon lillahi ta'ala. Harus ada kata fardhonnya, wajibnya. Nah, nanti kalau kita sholat sunnah, maka nanti ada sendiri niatnya. Nah, maka ketika kita melaksanakan sholat wajib, harus ada kalimat wajibnya. Yang pertama tadi harus ada niatnya, kemudian harus disebutkan sholatnya, dan yang ketiga harus disebutkan kewajibannya. Aku berniat sholat maghrib yang wajib. Cukup ya, minimal ada 3 kata itu yang terbetik di dalam hati kita. Ya, karena di sini niat itu mahalluhu al-qalb. Mahalluhu qalb, yaitu letaknya di dalam hati. Adapun niat-niat yang diucapkan itu berarti ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwasanya hukum niat itu sunnah. Jadi boleh diucapkan. Tapi juga ada yang menyebutkan haram ketika diucapkan. Nah, maka ini kita keluar dari khilaf. Maka silahkan yang mau melafalkan niat itu nggak salah, karena itu untuk memantapkan hati, gitu ya. Untuk memantapkan hati. Ketika orang-orang mungkin yang kawan-kawan di luar menyebutkan ketika sebelum sholat nawaitu sholat subhi, nawaitu sholat al-maghrib fardhun lillahi ta'ala, itu nggak masalah, gitu ya. Mereka tidak salah. Karena mereka berpendapat bahwasanya mengucapkan niat itu boleh, gitu ya. Kemudian kalau kita cukup menyebutkan di dalam hati, minimal kita dengar sendiri dan kita yakini bahwasanya niat kita itu sudah benar, maka itu cukup, gitu ya. Maka itu cukup. Maka 3 hal ini yang harus ada ketika kita mengerjakan sholat wajib. Nah, ini nanti kita langsung praktekkan di sholat isya, kemudian sholat-sholat selanjutnya. Jangan sampai 3 hal ini di dalam sholat wajib ini tidak ada. Karena nanti bisa jadi mengurangi kekhusyuan kita terutama. Kemudian juga ketika kita tidak mengerjakan ini ya bisa jadi sholat kita bermasalah, gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah ketika kita mengerjakan sholat nafilah atau sholat sunnah, tingkatan yang kedua. Kalau tadi tingkatan yang pertama itu adalah ketika sholatnya wajib,
ya, maka harus memenuhi tiga hal. Kemudian yang kedua, ketika sholatnya nafilah atau sholatnya sunnah, ya, kategori sholat yang sunnah, maka di sini maksud dari sunnah yaitu sholat sunnah yang muaqqatah. Sholat sunnah muaqqatah itu adalah sholat sunnah yang sudah ditentukan, ya, sudah ditentukan. Seperti sholat rawatib itu kan sudah ditentukan, qobliyah dan ba'diyah sholat. Kemudian sholat yang sudah ditentukan itu sholat Id, ya, Idul Fitri, Idul Adha itu sudah ditentukan. Kemudian sholat yang ada sebabnya, yang sudah ditentukan sebabnya juga itu ada sholat gerhana dan yang semisalnya. Ya, ini sholat-sholat yang muaqqatah, gitu ya, sholat muaqqatah. Di sini disebutkan yaitu ketika kita melaksanakan sholat nafilah yang muaqqatah, yaitu yang ada sebabnya, maka yang harus ada dalam niat kita itu hanya dua. Ya, yang pertama adalah niat ketika ingin sholat, ya, niatnya ada kata-kata niat dan menentukan sholatnya. Ya, cukup dengan ada niat dan menentukan sholatnya. Ya, berarti nawaitu sholat ad-duha misalkan, atau nawaitu sholat al-Id, cukup. Nawaitu sholat al-Id. Kalau tadi yang wajibkan nawaitu sholat subhi fardhon, harus ada fardhonnya. Karena untuk membedakan antara yang sunnah dan yang wajib. Kalau yang sunnah cukup kita menentukan dua hal aja. Yang penting kita menyebutkan kata niat dan kita menyebutkan sholat apa yang akan kita kerjakan. Nah, gitu ya. Ketika kita mengerjakan sholat istisqa, ya sudah. Kita niatnya untuk mengerjakan, saya berniat untuk mengerjakan sholat istisqa, gitu ya. Kemudian ketika kita sholat rawatib, qobliyah atau ba'diyah, sebutkan. Nah, itu cukup dua hal ini yang harus kita sebutkan ketika sholat untuk sholat sunnah, ya, yang muaqqatah atau yang sudah ada sebabnya. Kemudian tingkatan yang ketiga dari niat ini adalah ketika kita mengerjakan sholat nafilah mutlak, ya. Sholat nafilah mutlak, sholat sunnah yang mutlak. Kalau tadi yang muaqqatah, kali ini sholat sunnah mutlak, ya. Sholat sunnah mutlak ini berarti ghairu muaqqatah, tidak ditentukan waktunya. Sewaktu-waktu kita bisa sholat, ya. Misalkan kita mengerjakan sholat sunnah mutlak apa saja? Contohnya apa saja? Sholat sunnah mutlak apa, Mas Isa? Contoh sholat sunnah mutlak. Sholatnya boleh kita kerjakan kapan saja asalkan tidak di waktu-waktu yang terlarang. Ya, contohnya kita mengerjakan sholat ghaib, ya, sholat jenazah misalkan. Orang sholat jenazah meninggalnya asar, kita sholatkan setelah asar kan nggak masalah karena tidak di waktunya terlarang, tapi di situ ada sebabnya, ya. Sholat sunnah mutlak kapan saja bisa kita kerjakan. Nah, maka ketika kita mengerjakan sholat sunnah mutlak, itu yang harus ada ketika kita berniat itu cukup menyebutkan niatnya saja. Usolli, itu aja cukup. Aku berniat untuk sholat, tidak perlu disebutkan mau sholat apa. Gitu. Atau mungkin kita mau sholat tasbih atau mau sholat taubat, gitu ya. Kita sholat taubat itu kan bebas kapan aja, nggak masalah. Nah, kita cukup menyebutkan sholatnya aja. Tapi kalau mau mantep, ya sudah disebutkan ketiganya ini boleh. Aku berniat sholat taubat karena Allah lillahi ta'ala. Sholat taubat ini kan ya hukumnya juga boleh saja dikerjakan, tidak sunnah dan tidak juga wajib. Karena mutlak dia, bisa dikerjakan kapan saja, gitu ya. Maka ketika kita mengerjakan sholat sunnah mutlak cukup disebutkan niatnya saja. Tidak perlu menentukan sholatnya atau tidak perlu menyebutkan wajib atau sunnahnya. Nah, ini 3 tingkatan untuk menentukan niat kita dalam mengerjakan sholat. Gitu ya. Yang pertama, tingkatan yang pertama ketika kita meniatkan diri untuk sholat adalah ketika sholat wajib, maka harus disebutkan 3 hal, yaitu disebutkan niatnya, kemudian disebutkan apa? Disebutkan niatnya apa, Husain? Disebutkan sholatnya, ya, mau sholat apa, kemudian disebutkan wajibnya. Kemudian ketika sholat sunnah cukup disebutkan 2 saja, yaitu niatnya dan disebutkan sholatnya apa, ditentukan sholatnya apa. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengerjakan sholat sunnah nafilah yang mutlak, maka cukup disebutkan niatnya saja, ya, niat bahwasanya kita ingin sholat. Ini adalah niat.
Kemudian setelah niat, yaitu rukun sholat yang ketiga itu adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram di sini adalah mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ya, dalam dalil dari takbiratul ihram disebutkan oleh baginda Muhammad, miftahu sholatit tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ya, pembukaan sholat adalah bersuci. Nah, maka sholat, sebelum kita sholat itu ada pembukaannya. Ya, yang menentukan sholat kita sah atau tidaknya itu ya salah satunya adalah wudhu kita. Ya, kalau wudhu kita bermasalah, ya berarti nanti sholat kita juga bermasalah karena wudhu kita nggak benar, gitu ya. Maka nanti bab wudhu itu belum masuk ya. Itu nanti akan kita bahas juga bab wudhu, tentang apa saja yang menghalangi wudhu, yang membuat wudhunya sah, bagaimana sempurnanya wudhu. Nah, maka kalau wudhunya bermasalah, maka sholatnya dipastikan juga bermasalah. Nah, maka miftahu sholat at-tuhur, yaitu bersuci atau wudhu. Kemudian wa tahrimuha at-takbir, dan permulaannya itu adalah takbir, wa tahliluha at-taslim, dan penutupnya dari sholat itu adalah mengucapkan salam. Nah, maka di sini takbir itu bukan sekedar takbir saja. Ya, kemarin disebutkan bahwasanya takbir itu ada syaratnya, ya. Takbiratul ihram itu ada syaratnya. Bukan kita cuman sekedar angkat tangan Allahu Akbar, itu bukan. Tapi kalau Allahu Akbarnya kita nggak benar dan syarat-syaratnya ini nggak terpenuhi, ya maka nanti takbir kita juga bermasalah, gitu ya. Maka masalah sholat ini nggak sembarangan, gitu ya. Nggak main-main, gitu ya. Nggak cuman sekedar angkat tangan, jengklat-jengklit, cepat-cepat sholatnya, gitu kan ya. Nggak memenuhi rukun-rukunnya, nggak memenuhi syarat-syaratnya, itu nanti akan bermasalah pada sholat kita. Nah, maka di sini ya kemarin disebutkan tentang takbiratul ihram itu harus memenuhi berapa syarat kemarin? Berapa syarat? Syarat takbiratul ihram. Ada berapa, Bagus? Nyatet nggak? Ada berapa, Sofi? Ada berapa, Nawaf? Mana Nawaf? Syarat takbiratul ihram berapa? Ya ada 15 ya. Dulu udah pernah belajar sama Ustaz juga ya. Jadi syarat takbiratul ihram itu ada sekitar 15 atau 16 nanti ya. Nah, maka ketika kita takbiratul ihram bukan sekedar takbir Allahu Akbar, tapi harus ada syarat-syarat yang kita penuhi, gitu ya. Maka syarat yang pertama dari takbiratul ihram ini kemarin Ustaz saya sudah bahas belum ya? Oh belum, terakhir ini ya. Oke, berarti kita masuk pembahasan ini. Ya, jadi syarat takbiratul ihram. Ya, jadi yang ketiga itu rukunnya itu adalah takbiratul ihram itu harus ada. Ya, jadi ketika sholat harus ada takbiratul ihram, dan takbiratul ihram itu akan sempurna ketika memenuhi 16 syarat. 15 atau 16 syarat ya. 15 atau 16 syarat ini. Syarat yang pertama untuk menyempurnakan takbiratul ihram kita, syarat yang pertama adalah dalam kondisi berdiri saat sholat wajib. Dalam kondisi berdiri saat sholat wajib. Dalam kondisi berdiri saat sholat wajib. Nah, maka ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, bertakbir itu, kemudian mengucapkan Allahu Akbar itu ketika sedang berdiri, siap-siap berdiri. Ya, karena suatu ketika Rasulullah itu mengimami sholat, gitu ya. Kemudian ada seorang sahabat yang dia hampir masbuk lah ya, hampir masbuk. Sahabat semuanya sudah sholat di barisan, kemudian ada sahabat itu yang masih di pintu. Ya. Sudah bukan hampir masbuk, hampir ketinggalan takbiratul ihram ya. Hampir ketinggalan takbiratul ihram. Ya, dia kemudian ketika mungkin hampir masbuk atau hampir ketinggalan takbiratul ihram ya, agak lupa. Nah, maka ketika sahabat ini, Rasulullah ini sudah mau takbir ke berikutnya atau sudah mau takbiratul ihram, sahabat yang masih di pintu itu buru-buru. Karena kan para sahabat ini tahu bahwasanya ketika seseorang itu mendapati 40 takbirnya imam, ya, 40 kali takbirnya imam, itu akan mendapatkan banyak keutamaan. Nah, ini keutamaannya nanti akan kita sebutkan ya. Agak lupa di sini. Nah, maka ada banyak keutamaan yang akan didapatkan. Salah satunya ketika kita mendapatkan 40 hari berturut-turut kita mendapatkan takbir bersama imam, maka akan dibangunkan istana di surga. Salah satunya. Nah, maka para sahabat ini tahu keutamaan dalam beribadah ini. Salah satunya ketika bertakbiratul ihram. Nah, maka sahabat yang masih di pintu masjid ini, dia nggak mau ketinggalan takbir bersama Rasul.
Nah, maka masih di pintu masjid ini dia udah takbir duluan sambil jalan ke barisan gitu ya. Takbir kemudian jalan ke barisan. Nah, ini ada sahabat lain ini yang ngelihat, ini kok aneh gitu ya. Dia takbir duluan baru ngikut barisan. Selesai sholat diadukan dengan Rasul, kemudian ternyata ya tidak dibenarkan. Nah, maka ketika takbiratul ihram syaratnya antum nggak dibenarkan, maka harus berdiri sempurna dulu. Ketika kita takbir itu berdiri sempurna dulu. Ya, harus ketika berdiri. Jangan ya itu tadi ya, jangan mentang-mentang nggak mau ketinggalan takbir, dia masih di jalan takbir duluan sambil jalan gitu ya, sambil masuk ke barisan, maka itu tidak benar. Kalau sudah masbuk ya masbuk saja, kalau sudah ketinggalan saja. Yang penting ketika nanti sudah masuk barisan dipastikan kita berdiri dulu. Sama ketika kita masbuk misalkan ya, ketika kita masbuk kemudian imamnya sudah posisi sujud, kita baru datang, maka kan takbiratul ihram itu hukumnya wajib ya, masuk ke dalam rukun. Maka jangan sampai ketika kita baru datang itu tiba-tiba langsung sujud gitu ya. Takbir dulu, Allahu Akbar, kemudian sujud. Jangan langsung tiba-tiba cepat-cepat Allahu Akbar gitu ya, langsung sujud. Maka itu nanti batal sholat kita, nggak sah dan bermasalah sholatnya. Karena apa? Takbiratul ihramnya nggak ada gitu. Walaupun kita terlambat, maka hukum takbiratul ihram itu masih menjadi rukun dan wajib hukumnya gitu ya. Nah, maka syarat yang pertama ketika kita melakukan takbiratul ihram harus dalam kondisi berdiri sempurna ketika sholat wajib. Nah, maka itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua itu harus menggunakan bahasa Arab ya, harus menggunakan bahasa Arab dan tahu artinya. Harus dengan bahasa Arab, Allahu Akbar. Bukan dengan bahasa Indonesia, Allah Maha Besar gitu ya. Atau nanti kalau orang Jawa pakai bahasa Jawa gitu ya, atau nanti orang Sunda pakai bahasa Sunda gitu ya. Di daerah masing-masing kalau nggak ditetapkan syarat ini, orang menyepelekan gitu ya. Boleh pakai bahasa-bahasa lain. Nah, maka ini tidak diperbolehkan dan tidak benar. Kalau tidak dengan bahasa Arab, maka nanti bisa mengurangi kesempurnaan atau bahkan membatalkan dan tidak sah sholat kita. Ya, harus dengan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga syaratnya itu adalah harus dengan kata Allah dan kata akbar. Ya, harus dengan kata Allah dan kata akbar, cukup Allah dan kata akbar. Ya, harus dengan dua kata ini aja. Karena takbiratul ihram yang katanya kan Allahu Akbar. Nggak boleh ditambah-tambah walaupun dengan bahasa Arab, huruf Arab sedikit, satu kata misalkan Allahu Akbar gitu ya. Biasanya orang-orang yang mungkin di daerah-daerah pelosok itu Allahu Akbar, itu seakan-akan ada huruf wawunya di situ. Allahu Akbar ya, Allah dan Akbar, bukan Allahu Akbar tapi Allahu Akbar. Nah, maka kalau kita mengucapkan kalimat dalam sholat itu tidak boleh diseret-seret, nggak boleh buru-buru. Sholat itu harus tenang gitu ya. Ketika mengucapkan huruf demi huruf, kemudian nanti ketika takbir intikal berganti antara gerakan dengan gerakan yang lain itu harus khusyuk, harus tenang. Maka nanti ada syaratnya lagi atau rukunnya lagi adalah tumakninah, harus tenang. Nah, maka ketika kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar di setiap gerakan, maka harus dengan jelas. Jangan sampai ada ketambahan huruf-huruf lain. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Seakan-akan ada huruf wa-nya. Allahu Akbar atau Allahu Bakbar atau yang lainnya. Itu tidak diperbolehkan atau ditambah-tambah huruf lainnya. Maka syarat yang ketiga itu harus dengan kata Allah dan Akbar. Dua kata ini aja. Ya. Kemudian syarat yang keempat ya. Yang keempat adalah diucapkan dengan tertib, dengan urut ya. Diucapkan dengan tertib dan urut. Berarti tertib dan urut berarti urutan. Allah dulu baru Akbar dulu. Jangan Akbar wallah gitu ya. Akbar Allah, maka salah gitu ya. Maka nanti sholat kita tidak benar dan tidak sah. Maka harus urut ya, mengucapkannya dengan urut, harus dengan Allah, kemudian harus dengan kata Akbar ya, dengan urut. Kemudian yang kelima itu tidak memanjangkan hamzah pada kata alif di kata Allah. Tidak memanjangkan kata hamzah di kalimat Allah. Allah itu kan awalnya alif. Nah, hamzahnya nggak boleh dipanjangin. Allahu Akbar. Nah, nggak boleh.
Jadi sesuai dengan tahsin tajwidnya gitu ya, dengan sesuai dengan matnya, penempatan pada matnya. Yang panjang itu lamnya gitu ya, lamnya yang panjang. Maka Allahu Akbar, nggak ada yang dipanjang-panjangkan lainnya. Yang dipanjangkan cukup yang di lam tasdidnya saja. Maka di sini tidak diperbolehkan memanjangkan hamzah pada kata Allah. Allahu Akbar. Nah, maka tidak diperbolehkan. Bisa jadi nanti ketika orang sengaja apalagi melakukannya, maka bermasalah dengan sholatnya. Kemudian yang ke-6 itu tidak boleh memanjangkan kata ba pada kalimat akbar ya, pada kalimat akbar. Tidak boleh memanjangkan kata ba di kalimat akbar. Nah, maka disebutkan tidak boleh memanjangkan kalimat ba pada kata akbar atau merubah harokat ya, atau merubah harokat. Tidak boleh memanjangkan kata ba pada kalimat akbar atau merubah harokatnya ya, atau merubah harokatnya. Nah, maka harus sesuai dengan harokat yang sudah ada. Allahu Akbar, nggak ada matnya di situ ya, bukan Allahu Akbar. Sama nanti ketika sholat, ketika azan ya, ketika azan maka ba-nya itu nggak perlu dipanjangkan karena nanti akan merubah arti. Artinya itu buruk lah ya, artinya buruk. Harusnya itu artinya Allah Maha Besar, ini buruk artinya ya. Karena nanti ada bahasa Arab ini ketika kata-katanya diubah-ubah sedikit, itu maka akan menghasilkan arti yang lain ya. Atau merubah harokatnya. Harusnya Allahu Akbar, maka dirubah jadi Allahu Akbir, Allahu Akbur ya. Itu nanti juga merubah arti dan akan fatal. Jika seseorang sengaja melakukannya ya, merubah kalimat akbar atau kalimat Allah, jika dia sengaja maka bisa dijatuhi dia adalah menjadi orang kafir. Ya, dijatuhi hukum dia kafir. Ya, jika dia sengaja dengan melakukannya, artinya dia menyepelekan dan menistakan kalimat Allahu Akbar. Maka bisa jadi ketika dia sengaja melakukannya, bisa jadi hukumnya adalah kafir orang ini. Maka jangan sampai terjadi kepada kita. Itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7 adalah tidak boleh mentasdidkan ba pada kata akbar. Ya, tidak boleh mentasdidkan. Tasdid itu di kalimat Allahu Akbar cukup di huruf lam saja. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu banyak huruf yang hilang kemudian ditasdid lagi. Nah, maka ini salah. Nah, maka pentingnya untuk mengucapkan sesuai dengan kaidah-kaidah hurufnya, gitu ya. Nah, ini yang ke-7, tidak boleh mentasdidkan huruf ba pada kata akbar. Kemudian yang ke-8 itu tidak boleh menambah huruf waw berharokat atau sukun. Nah, ini tadi yang kita sampaikan di poin nomor 3 gitu ya. Tidak boleh menambah huruf waw berharokat atau sukun pada kata Allahu Akbar. Nah, tidak boleh menambah huruf waw berharokat atau sukun. Ya, berarti kalau menambah huruf waw jadi Allahu Akbar. Ya, ini tidak diperbolehkan karena artinya akan berbeda. Kemudian juga tidak boleh disukunkan kalimat haknya di huruf ha itu tidak boleh disukunkan sehingga bunyinya menjadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, itu dipanjangkan huruf haknya. Sukun berarti dipanjangkan. Ya, jadi itu nanti artinya akan berbeda dan akan merubah katanya. Ketika kata-kata ini berubah, ya sholat kita baru awal takbir aja sudah tidak sah, gitu ya. Nah, maka tidak merubah atau menambah huruf waw berharokat atau sukun di kalimat Allahu Akbar. Kemudian yang ke-9 itu tidak boleh menambahkan waw setelah atau sebelum kata Allah. Ya, sama seperti di atas. Kalau setelah kata Allah, Allahu Akbar. Kalau sebelum kata Allah berarti Wallahu Akbar. Nah, itu juga salah. Ketika orang mengucapkan takbirnya Wallahu Akbar itu salah. Ya, maka salatnya bisa menjadi bermasalah. Kalau dia sadar melakukannya dengan penistaan atau melecehkan, bisa jadi dia dijatuhi hukum kafir, gitu ya. Maka tidak boleh menambahkan huruf waw sebelum atau setelah kata Allah. Kemudian yang ke-10 adalah tidak boleh berhenti antara kata Allah dan akbar dengan
jeda yang panjang atau yang pendek ya. Tidak boleh berhenti antara kata Allah dan kata akbar dengan jeda yang panjang atau yang pendek ya. Kata Allahu Akbar ini harus satu barisan, harus satu pengucapan. Allahu Akbar, bukan Allah Akbar gitu ya. Mandek sih kalau misalkan kalau di hukum tajwid itu ada saktahnya gitu ya. Allah Akbar, nggak boleh. Atau dalam yang lama, Allah mandek sih gitu ya. Akbar, ini orang kan bingung gitu ya. Itu kalau disengaja ya sama. Ketika dia disengaja masalah sholat, ketika bacaan-bacaan disengaja untuk dipermainkan, maka bisa jadi hukumnya kafir. Boleh dilakukan kecuali ada uzur, ya. Kecuali ada uzur. Misalkan Allahu Akbar, dikata Allah antum berhenti bersin gitu ya. Allah Azim gitu ya. Kemudian Akbar itu nggak masalah karena ada uzurnya. Tapi kalau nggak ada uzur gitu ya, maka bisa jadi itu sholatnya bermasalah. Ya kayak tadi ada jedanya, baik panjang maupun pendek. Allah Akbar atau Allah Akbar, nah itu kan salah. Maka kalau ada jedanya baik panjang maupun pendek, maka sholatnya tidak dan bermasalah, akan bermasalah dan tidak diperbenarkan. Kemudian yang ke-11 itu adalah bisa didengar. Ya, kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar ini bisa didengar minimal oleh diri kita sendiri. Nah, maka yang namanya sholat itu kan qaulun wa fi'lun ya. Sholat itu qaulun, perkataan, dan fi'lun, dan gerakan. Maka kalau orang itu cuma mengerjakan fi'lunnya aja tanpa qaulunnya, maka sholat kita juga bermasalah. Maka sholat itu qaulun wa fi'lun. Sholat itu perkataan dan perbuatan. Perkataan itu ya bacaan-bacaan kita, kemudian gerakan itu ya gerakan-gerakan sholat kita. Maka kalimat takbir ini termasuk ke qaulun. Jadi harus diucapkan dan didengar minimal diri kita sendiri. Maka kalau sholat ada orang sholat gitu ya, terutama sholat-sholat yang sir, dia cuman gerakan doang, nggak terdengar bacaan oleh dirinya sendiri, ya bisa jadi sholatnya bermasalah. Gitu-gitu doang gitu ya. Kita ngelihatnya cuman jengkelat-jengkelit aja gitu ya. Nggak ada kalimat atau minimal bibirnya itu qomat kamit lah gitu ya kalau bahasa dukunnya gitu ya. Maka kalau sholat itu harus qomat kamit, harus itu. Karena sholat itu qaulun, harus ada pengucapan. Ya, jadi ketika sholat kok orang diem aja, gitu aja, bibirnya diem aja gitu, di dalam hati, salah. Sholat itu bukan di dalam hati, tapi qaulun, diucapkan, dan fi'lun, dan harus ada gerakannya. Nah, maka kalimat Allahu Akbar di setiap gerakan itu harus terdengar minimal oleh diri kita sendiri. Allahu Akbar. Yang belah sana nggak dengar, minimal kita sendiri dengar, gitu ya. Yang belah sana nggak dengar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, gitu ya. Minimal diri kita sendiri yang dengar. Orang lain nggak harus dengar, minimal kita sendiri yang dengar. Walaupun pelan, yang penting kita sendiri dengar. Nah, ini salah satu syarat mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Nah, maka kalau kita bisa melihat orang itu paham fikih atau enggak, itu ketika sholat. Kalau cuma sekedar sholat gitu ya, gerakan-gerakan doang, kita nggak dengar apa-apa yang dibaca, berarti dia belum belajar fikih. Tapi kalau dia udah ngerti tentang fikih, dia akan mempraktekkan hal-hal ini. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, maka syarat Allahu Akbar itu tadi minimal terdengar oleh diri sendiri. Kemudian yang ke-12, ini udah masuk azan belum ya? Udah ya? Oke, kita selesaikan 3 lagi. Ya, kemudian yang ke-12 sudah masuk waktu baik di sholat wajib maupun di sholat muqayyad. Jadi kalau kita mau sholat dipastikan sudah masuk waktu, kemudian kita sudah qomat gitu ya, benar-benar sudah qomat. Kemudian ketika kita sudah benar-benar mau sholat baru mengucapkan Allahu Akbar gitu ya. Jangan masih menunggu qomat tiba-tiba Allahu Akbar sendiri, maka nanti tidak sah karena belum masuk waktunya sholat. Kemudian yang ke-13 menghadap kiblat sampai selesai melafalkan ya. Menghadap kiblat, jadi melafalkannya itu menghadap kiblat. Allahu Akbar sampai benar-benar selesai. Jangan belum selesai Allahu Akbar ngelihat jamaah gitu ya. Nah, ini nggak boleh gitu ya. Allahu Akbar, nah itu kan, maka nggak boleh gitu. Karena maka nanti akan bermasalah dengan sholatnya. Maka harus menghadap kiblat sampai selesai kalimat Allahu Akbarnya. Kemudian yang keberapa? 13 ya. Bentar. Yang ke-14 ya. Oh iya, sebentar. Yang ke-14, tidak boleh menghilangkan huruf-huruf yang ada di kata Allahu Akbar. Ini yang seperti yang poin-poin sebelumnya. Jadi Allahu Akbar udah hurufnya itu aja, nggak boleh dihilangkan.
yang terakhir adalah kalau dia makmum maka tidak boleh mendahului takbirnya imam. Ya, kalau kita posisinya sebagai makmum berarti jangan sampai mendahului kalimat Allahu Akbarnya imam. Ya, imam baru Allahu, kita yang sebagai makmum udah Allahu Akbar. Nah, ini nggak boleh gitu. Maka nanti ada hukum-hukumnya ketika kita mendahului imam bersamaan dengan imam atau lama daripada imam, itu nanti ada hukumnya sendiri. Ya ini ya. Maka yang terakhir ketika kita posisinya menjadi makmum maka tidak boleh mendahului takbirnya imam. Ya ini mungkin yang bisa kita sampaikan di masalah rukun sholat. Ya sampai ke yang keempat, poin yang keempat di sini. Kemudian rukun yang ketiga yaitu pada rukun yang takbir, ya takbiratul ihram. Maka ke-15 poin yang tadi sudah kita sebutkan setelah ini kita praktekkan, dan setelah selanjutnya juga kita praktekkan sehingga kita memperbaiki sholat kita sedikit demi sedikit, sehingga nanti apa yang kita usahakan dari ibadah-ibadah kita bisa bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sekian, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nahtatim bil hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية، جبت كالنار كالنار وضية.